Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Pras dan teman-teman semuanya peserta diseminasi tindak lanjut dari program PKG PJOK. Teman-teman, tadi sudah kita menyaksikan penampilan Bu Uci ya, begitu inovasi. Nah, selanjutnya kita ikuti tampilan dari Pak Pras ya, yaitu tentang rencana tindak lanjut rancangan program sebar mantra, yaitu dari singkatan sehat bugar permainan tradisional. Nah, ini kan nggak disebutkan ya tradisional apa. Ini jadi bertanya-tanya dan ingin segera tahu ya. Nah, ini mungkin lebih inovatif lagi ya, sehingga di SDN Tandes Kidul ini nanti akan ada beberapa pembelajaran inovatif dari teman-teman kita PJOK. Semoga program ini bisa cepat realisasi dan teman-teman bisa menyaksikan inovatif Bapak Ibu PJOK. Selamat Pak Pras, semoga bisa melaksanakan program ini sampai tuntas selama 3 bulan, dan tugas ini merupakan tugas terakhir dari program PKG Guru PJOK. Itu ya, semoga sukses ya Pak Pras. Ya, terima kasih untuk teman-teman, selamat mengikuti diseminasi, mohon diikuti dengan baik. Semoga ini bermanfaat untuk Bapak Ibu guru kelas dan guru bidang studi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Syatun atas waktu yang sudah diberikan kepada kami, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru, teman-teman sejawat yang sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing ya tentang kegiatan rencana program saya, yaitu rencana program sehat bugar permainan tradisional sebar mantra. Baik, kenapa kok saya mengambil ini? Yaitu karena monggo latar belakangnya yaitu saat ini anak-anak kita, siswa-siswi kita, juga generasi saat ini tuh lebih banyak cenderung untuk senang bermain dengan gawai, dengan komputer. Mereka sukanya bermain dengan game online, lebih senang berjam-jam berkutat di depan layar daripada mereka berinteraksi langsung dengan teman sebayanya, teman-teman sekolahnya, dengan teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, ini yang membuat kita sebagai pendidik itu juga merasa kasihan, merasa kenapa kok generasi kita saat ini tingkat interaksi sosialnya, kecerdasan emosi dan juga kecerdasan fisiknya itu menurun karena itu. Okay. Padahal di permainan tradisional ini itu banyak mengandung nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa bersosialisasi dengan teman, dengan orang lain, dengan orang tua, dengan orang yang ada di sekitar kita, dan juga pada permainan tradisional ini kita bisa menumbuhkan kecerdasan emosi, kecerdasan fisik, kecerdasan intelektual, dan lain sebagainya. Dan juga permainan tradisional ini selalu melatih motorik, kognitif, dan nilai-nilai yang ada karakternya yang selama ini sampai saat ini berangsur-angsur hilang, terkikis oleh zaman, oleh modernisasi teknologi. Lanjut, Bunci. Nah, berikutnya tujuan dari program ini yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa tentang berbagai jenis permainan tradisional. Jadi kita menumbuh kembangkan lagi, kita memberikan
pendidikan, memberikan pengetahuan lagi kepada peserta didik kita, kepada anak-anak, pada siswa-siswi kita bahwa ada banyak permainan yang dulu zaman kita itu sering kita lakukan, sering kita mainkan, tapi sekarang itu sudah mulai terkikis. Permainannya banyak, permainan tradisionalnya. Yang kedua, meningkatkan minat serta partisipasi siswa dalam bermain permainan tradisional. Harapannya ketika anak-anak bermain permainan tradisional ini, mereka itu bisa seimbang antara kehidupan pribadinya, kehidupan sosialnya, kehidupan lingkungannya itu seimbang. Jadi tidak hanya fokus hanya dengan lingkungannya sendiri. Berikutnya, menanamkan nilai-nilai karakter yang terkandung dalam permainan tradisional. Di dalam permainan tradisional ini banyak nilai-nilai karakter yang didapat, seperti gotong royong, kerjasama, kita bertanggung jawab, selalu mengedepankan toleransi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mengembangkan keterampilan motorik, kognitif, serta sosial siswa melalui permainan tradisional. Kemudian yang kelima, melestarikan budaya bangsa melalui permainan tradisional. Nah, karena permainan tradisional ini salah satu nilai luhur dari budaya bangsa kita, karena banyak sekali permainan tradisional yang bisa kita mulai lagi, bisa kita kembangkan, mulai dari gebrak sodor, kemudian bati lele, bermain engklek atau tapak gunung, betengan atau bebetengan, egrang, kemudian ular tangga, engkle ya. Setelah itu lompat tali, kemudian bermain dengan roda bekas yang digelindingkan, kemudian kita bawa dengan menggunakan tongkat. Nah, banyak sekali ya. Itu juga salah satu melestarikan budaya bangsa. Lanjut. Nah, capaian langkah serta hasil. Harapannya dari program saya itu yang pertama, pengenalan permainan tradisional, di mana melalui diskusi, demonstrasi, serta video, siswa bisa mengenal berbagai jenis permainan tradisional. Setelah itu siswa mampu menyebutkan beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya, pengenalan permainan tradisional. Selanjutnya, kreasi permainan. Siswa diajak untuk berkreasi dan mengembangkan variasi permainan tradisional, sehingga harapannya dari anak-anak ini bisa menciptakan kreasi-kreasi baru dari permainan tradisional yang dulu sudah pernah ada. Anak-anak ini bisa menciptakan permainan-permainan tersebut. Lanjut, Ms. Suci. Struktur program serta mitra atau rekan sejawat dalam komunitas belajar sekolah. Yang pertama, kegiatan ini merupakan program dari kegiatan co-kurikuler untuk P5, di mana program ini akan disasarkan pada siswa kelas 4, 5, dan 6. Pelaksanaannya kita pada lapangan sekolah dan dilaksanakan, karena ini P5 biasanya dilaksanakan kalau tidak di akhir atau di pertengahan semester lah. Ini saya mengambil kegiatan ini kita laksanakan pada akhir setiap semester. Jadi harapannya nanti setiap semester nanti ada kegiatan permainan tradisional ini. Selanjutnya, mitra komunitas belajar dalam sekolah. Ada kepala sekolah sebagai penasehat, kemudian guru PJOK sebagai penanggung jawab utama di lapangan. Selanjutnya, Bapak Ibu guru kelas, guru mapel yang lain, dan juga wali murid sebagai. Kemudian kapasitas yang sudah dimiliki oleh sekolah kita yaitu yang pertama, fasilitas fisik. Di sini lapangan kita luas untuk kegiatan permainan tradisional yang bersifat kebersamaan, kerjasama tim, insya Allah bisa dan dapat dilaksanakan. Kemudian gedung yang kita miliki juga tergolong sudah besar.
Jadi seandainya ini nanti terjadi hal-hal yang di luar kendali, ya force mayor, mungkin hujan atau sebagainya, nanti sebisa mungkin kegiatan ini jika itu bisa dilakukan di dalam gedung atau di dalam ruangan, kita lakukan di dalam ruangan. Berikutnya peralatan. Dalam permainan tradisional ini tidak memerlukan banyak peralatan, ya. Kita mungkin hanya butuh beberapa, itu sebagai penanda saja. Kemudian alat kebersihan, sarana dan prasarana yang lain untuk kita diskusikan lebih lanjut. Selanjutnya SDM atau sumber daya manusia. Dalam Kombel ini kita didukung oleh kepala sekolah, teman-teman guru, para siswa dan juga wali murid sebagai pendukung utama. Harapannya agar kegiatan ini, program ini bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan sukses. Kemudian komunitas sekolah, di mana ini merupakan wadah kita untuk sharing, wadah kita untuk mengajukan pertanyaan, dan juga kita belajar untuk bagaimana supaya kegiatan ini ataupun program-program yang lain yang ada di komunitas belajar sekolah kita itu bisa lebih baik untuk kedepannya. Dan juga ada komite sekolah yang selalu mensupport kegiatan kita, selalu mensupport apa yang bisa kita berikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Selanjutnya Bu Uci, yaitu selanjutnya adalah rencana evaluasi, di mana di sini ada 3 tahap. Yang pertama observasi, kita mengamati dan tentang antusiasme siswa serta keterlibatan siswa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu umpan balik, yaitu bagaimana kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lebih sukses untuk kedepannya. Berikutnya yaitu evaluasi kegiatan. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada plus minusnya, ada kurang, ada lebihnya. Dan di sini kita semua akan merefleksi apakah kegiatan ini nanti kedepannya bisa kita laksanakan atau mungkin kita rubah agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Berikut. Kemudian tantangan. Setiap kegiatan itu pasti ada tantangannya nih. Tantangan apapun sebisa mungkin, seminimal mungkin harus kita hadapi, harus kita laksanakan. Di sini tantangannya biasanya di sini siswa kurang tertarik pada permainan tradisional. Mereka pasti akan bertanya, Pak, dulinan apa sih Pak? Permainan apa? Sudah enggak zamannya Pak. Sekarang kita zamannya Mobile Legends. Sekarang kita zamannya itu Free Fire. Sekarang kita zamannya Roblox, banyak sekali. Jadi anak-anak itu seringkali meremehkan permainan-permainan yang seperti ini. Mereka lebih senang permainan yang langsung membuat mereka senang. Siswa kesulitan dalam memahami aturan permainan tradisional. Di sini mungkin karena siswa lebih suka untuk bermain gadget, bermain game online. Jadi permainan yang kita berikan biasanya itu aturannya terlalu banyak. Pak, terlalu jelimet aturannya. Bisa dimodifikasi enggak Pak? Bisa disederhanakan tidak? Nah, itu nanti di lapangan akan kita setarakan, akan kita coba untuk kita modifikasi aturan permainannya. Kemudian keterbatasan waktu dalam melakukan kegiatan ini maupun refleksi. Karena kegiatan ini kita laksanakan di akhir semester dan biasanya itu banyak program-program yang sekolah kita itu juga melaksanakan kegiatan di akhir semester, termasuk yang program P5. Kita kan banyak sekali gelar karya, kemudian gelar kreativitas, bahasa P5 dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, otomatis waktu yang hanya beberapa saat ini adalah salah satu tantangan.
bagaimana kita bisa mengemas kegiatan tersebut bisa semenarik mungkin, bisa menjadikan siswa itu akan menjadikan mereka itu sebagai apa ya namanya, candu. Pak, kapan ada kegiatan ini lagi? Bu, kapan kita seperti mau main ini lagi? Nah, seperti itu. Kemudian cuaca yang tidak menentu, karena permainan tradisional ini banyak dilakukan di lapangan, di area yang terbuka, dan juga saat ini cuaca yang kita hadapi di kota kita ini tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Nah, ini juga menimbulkan suatu tantangan. Bagaimana ketika hujan turun, ya, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lain, itu kita bisa tetap memfasilitasi peserta didik kita agar kegiatan ini tetap berjalan. Baik, itu program yang rencananya yang akan saya laksanakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum saya tutup ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru, teman-teman. Monggo. Terima kasih Pak Pras. Mohon maaf tadi bukan keluar masuk telepon, jadi nggak fokus mendengarkan kayak Bu Uci tadi. Nah, kira-kira permainan tradisional apa Pak Pras ini nanti? Nah, terima kasih Bu. Untuk awalnya kita akan memperkenalkan permainan tradisional yang umum saja Bu. Mungkin seperti gobak sodor, betengan, kemudian permainan seperti trompa panjang. Kita kan juga punya trompa panjang, punya alatnya, egrang. Itu pun beberapa permainan tradisional dari anak-anak ini belum semuanya mereka tahu. Dan rencananya kegiatan ini tidak harus semuanya langsung jadi satu. Kita bertahap. Jadi mungkin di semester ini permainan tradisionalnya kita buat gobak sodor. Kita buat seperti anak-anak bertanding, dari setiap jenjang itu nanti kita beri reward, siapa yang pemenangnya kita beri reward. Di semester berikutnya nanti permainan tradisionalnya berubah lagi, mungkin bisa egrang dan lain sebagainya. Nah, harapannya dari ini nanti anak-anak bisa mengembangkan kreativitas anak-anak supaya nanti permainan tradisional ini yang awalnya dari ini bisa berkembang. Seperti di daerah lain itu permainan kasti itu berkembang jadi kaspol, jadi kasti dengan botol. Jadi pemukulnya itu bukan tongkat tapi botol yang diisi dengan sampah plastik, jadi seperti kobrik. Nah, itu bisa digunakan Bu, seperti itu. Botol apa Pak Pras? Botol besar itu Bu. Aqua? Oh, kalau yang di daerah lain yang saya tahu seperti itu, jadi namanya kaspol. Terima kasih Pak Pras atas penjelasannya. Ya, memang itu sedang digalakkan ya Pak. Setiap tahun itu dinas mesti mengadakan, apalagi waktu anak-anak liburan, itu mengadakan lomba permainan tradisional. Nah, permainan yang bermacam-macam ini tadi itu nanti bisa diberikan mulai dari kelas berapa Pak? Untuk ini sasaran awal saya itu kelas 4, 5, 6 Bu, jadi kelas besar dulu. Ada yang lain teman-teman, Bapak Ibu guru yang mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan kepada kami berdua, saya dengan Bu Uci. Semoga harapan Bapak Ibu bisa terlaksana dengan baik, dan mohon doanya semoga kami berdua bisa lulus dengan nilai atau predikat yang memuaskan.